Halo, selamat malam. Kita berjumpa lagi di video Kabar Baik di channel Beni Indonesia. Channel yang berisi tentang kisah yang mengandung kabar baik buat kita semua. Itulah Injil. Saya sudah banyak membuat video kabar baik di channel ini. Saya sangat mengharapkan Anda menonton video kabar baik ini dari awal sampai akhir agar mendapatkan pengertian yang benar. Baik, ini salah satu video yang panjang lagi, tapi tidak terlalu panjang. Saya akan bercerita tentang Injil, kisah yang pernah terjadi, mengandung kabar baik buat kita. Cerita tentang Salomo, cerita tentang dua ibu yang saling menuntut anak yang hidup adalah anaknya. Jadi singkat cerita, saya katakanlah ibu yang baik dan ibu yang jahat. Ibu yang baik dan jahat itu melahirkan. Singkat cerita mereka, salah satu ibu yang jahat ini menimpa anaknya dan mati, dan menukarkan dengan bayi yang hidup dari ibu yang baik tadi, menukarnya. Lalu ketika mau menyusui, ibu yang baik ini tadi melihat anaknya sudah mati dan dia sangat tidak percaya itu anaknya. Jadi terjadilah pertengkaran antara mereka. Lalu dibawalah ke persidangan Salomo. Disitulah mereka bertengkar. Ini anakku hidup, anakmu yang mati. Yang satu juga bilang seperti itu. Jadi pertengkaran. Jadi Raja Salomo adalah raja yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Lalu Raja Salomo mengatakan seperti ini, ambillah pedang, penggalah anak ini, bagi dua, kasih penggalah anak ini, berikan kepada masing-masing ibu, katanya begitu. Lalu ibu yang baik melihat keputusan dari raja itu, timbullah belas kasihan terhadap anaknya. Karena memang itu adalah anaknya. Dia tahu itu anaknya. Muncullah belas kasihan di dalam hatinya. Lalu dia berkata kepada raja itu, "Raja, jangan bunuh dia. Aku menginginkan anak ini hidup, karena ini adalah anakku. Berikanlah kepada dia. Jangan penggal." Ibu yang baik itu mengatakan seperti itu kepada Raja Salomo. Lalu ibu yang jahat itu bilang, penggal aja, biar kita tidak mendapatkan siapapun antara kita. Tapi ibu yang baik mengatakan, penggallah, jangan penggal, maaf, jangan raja, karena ini adalah anakku. Aku belas kasihan, di hatiku muncul belas kasihan, jangan, kasih sajalah sama dia, biar anakku hidup. Itulah hati dari ibu yang baik. Jadi itulah ceritanya saudara-saudara. Itulah ceritanya bro, sis, itu ceritanya gitu loh. Apa yang kita bisa lihat dari kisah ini? Saya akan beritahu kepada Anda. Kisah ini adalah kisah yang mengandung pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Jadi ibu yang jahat ini adalah iblis. Ibu yang baik ini adalah Yesus. Raja itu adalah Bapa. Tidak tahukah bayi itu adalah kita? Bayi itu adalah kita. Bukankah iblis sampai sekarang menginginkan kematian? Yohanes mengatakan iblis menginginkan kematian. Kematian manusia. Musnah. Mengikut dia ke neraka. Itulah keinginan iblis dari awalnya. Tapi ibu yang baik ini adalah Yesus. Dia datang untuk memberi hidup. Dengan belas kasihan dia mengatakan kepada raja itu, jangan raja, jangan bunuh dia, dia anakku. Aku menginginkan dia hidup, berikan ajalah kepada dia. Bukankah kawan-kawan, teman-teman, bahwa iblis menuntut kita di hadapan Bapa karena dosa-dosa kita? Bukankah semua manusia tidak ada yang benar? Roma mengatakan seperti itu. Manusia semuanya berdosa. Jadi iblis menuntut kita. Iblis menuntut manusia. Iblis menuntut manusia di hadapan Bapa agar kita mendapatkan kematian. Tapi ibu yang baik itu, Yesus yang baik itu, menaruh belas kasihan kepada kita manusia. Dia mengatakan kepada Bapanya,
Jangan Bapa, dia anakku. Bukankah kamu mengetahuinya? Bukankah Anda mengetahuinya? Bahwa yang melahirkan manusia itu, yang memberi roh kepada manusia itu adalah Yesus sendiri. Itu sudah ada di video pertama sekali saya buat, video kabar baik. Yesuslah yang memiliki kita. Yesuslah yang melahirkan kita. Sampai dia mengatakan, jangan Bapa, dia anakku. Aku menginginkan dia hidup. Jadi, saudara-saudara, bro, sis, Yesus membela kita di hadapan Bapa. Yesus membela kita di hadapan Bapa. Kitalah yang dibelanya di hadapan Bapa. Dengan mengatakan, jangan Bapa, itu anakku, jangan penggal. Jangan hukum dia, jangan berikan dia kepada iblis ini. Dia anakku. Biar aku yang menanggung semua penghukuman itu, agar anakku ini hidup. Jadi Bapa yang baik itu, Bapa yang maha besar itu, yang simbol dari Salomo itu, dengan rasa bangganya mengatakan, aku berikan kepadamu anakku, Yesus. Mereka, manusia ini, yaitu memang anakmu dan anakku, kuberikan kepadamu untuk menjadi hidup. Jadi bro, sis, ketika terjadi pembicaraan antara Bapa dan anak, Bapa dan Yesus, untuk turun ke bumi untuk menyelamatkan anak, yaitu kita yang berdosa ini, Bapa mengatakan, siapa yang mau kukirim? Yesaya mengatakan, siapa yang mau kukirim? Ada videonya Bu, di video-video panjang saya. Siapa yang mau kukirim untuk menyelamatkan mereka? Lalu Yesus mengatakan, karena rasa belas kasihan di dalam hatinya timbul atas anak-anaknya yang sudah rusak gara-gara dosa, rusak gara-gara iblis. Dia mengatakan, ini aku Bapa, utuslah aku. Karena aku adalah ibu mereka, aku yang melahirkan mereka, akulah yang menyelamatkan mereka. Ini aku Bapa, utuslah aku. Jadi bro, sis, Yesus itu pembela kita di hadapan persidangan Bapa. Yesus itulah yang membela kita. Yesuslah yang membela kita. Tapi iblislah yang menuntut kita. Iblislah yang menuntut kita di hadapan Bapa. Kenapa? Karena kita adalah manusia berdosa. Begitu banyak dosa kita. Jadi iblis menuntut itu untuk kematian kita. Tapi Yesus di atas kayu salib, dialah yang menjadi pembela kita. Itu kabar baik bro. Negara, kalau dalam suatu persidangan ada tersangka, di dalam persidangan dia tidak mempunyai pengacara, negara menyediakan pengacara buat dia. Negara menyediakan pembela buat dia. Jadi bro, sis, sekarang ini kerajaan surga, pemerintahan surga telah menyediakan pembela buatmu. Telah menyediakan pembela yang agung buatmu. Pembela di dalam persidanganmu. Pembela yang membuatmu menjadi benar. Pembela yang membuatmu menjadi hidup bro. Yesuslah pembela yang telah disediakan sorga buatmu. Yesus yang telah disediakan Bapa, pemerintahan sorga, kerajaan sorga yang telah disediakan saat ini untuk menjadi pembela kita di hadapan persidangan dengan tuntutan dari iblis yang jahat itu. Bro, pertanyakan hatimu, apakah kamu sudah menerima pembela itu? Apakah kamu mau menerima pembela itu menjadi orang yang membelamu? Apakah kamu sudah mau menerima Yesus untuk menjadi pembelamu bro? Pertanyakan dirimu bro. Karena setiap waktu, setiap napas bernapas, setiap napas berhembus, kita dituntut oleh iblis atas dosa-dosa kita. Berbahaya bro kalau kita tidak punya pembela. Kita tidak bisa membela diri kita sendiri karena kita adalah tersangka. Kita adalah terdakwa, bro. Kita pasti hancur dengan tuntutan iblis karena kita adalah manusia berdosa.
Jadi pemerintahan sorga, kerajaan sorga telah menyediakan pembela, yaitu Yesus buat kita semua. Terima dia bro, agar menjadi pembelamu, pembelaku, dan membela kita semua di hadapan persidanganmu, persidanganku. Dia telah menanggung semua dosamu di atas kayu salib. Terima bro, dia telah menjadi pembela yang agung buatku dan buatmu. Terima kasih bro. Tonton dari awal sampai akhir bro. Jangan sepotong-sepotong agar mendapat pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk kehidupan bro. Share video ini karena men-share video yang mengandung kabar baik, itulah yang mendapat upah di surga bro. Sis, terima kasih. Renungkan bro baik-baik. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.